Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Del Hayati Amila. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai sistem pencernaan makanan pada manusia. Materi ini terdapat di kelas 11 semester 1. Sebelum mengetahui materi sistem pencernaan makanan secara lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan dapat menganalisis variasi dan komposisi makanan serta menyusun menu seimbang. Selanjutnya, memahami jenis dan kandungan makanan yang bergizi. Mengidentifikasi struktur, fungsi, dan proses sistem pencernaan makanan pada manusia. Mengidentifikasi gangguan atau kelainan yang terjadi pada sistem pencernaan makanan. Pendahuluan. Manusia memerlukan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Fungsi lain dari makanan antara lain menyediakan materi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk pertumbuhan dan memperbaiki jaringan yang rusak. Makanan juga dapat digunakan oleh tubuh setelah diubah menjadi nutrien melalui sistem pencernaan. Sistem pencernaan sendiri memiliki 3 fungsi utama, diantaranya memecah makanan menjadi molekul, menyerap molekul ke dalam darah, mengeluarkan sisa-sisa pencernaan dari tubuh. Selanjutnya ada nilai gizi suatu makanan ditentukan berdasarkan kandungan protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan serat nabati. Kriteria makanan yang bermutu itu diantaranya bergizi yang tinggi, higienis, mudah dicerna oleh tubuh, cukup kalori, berasal dari berbagai jenis bahan makanan, warna, rasa, dan baunya membangkitkan selera makanan. Selanjutnya ada zat-zat makanan. Zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh terdiri dari karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan air. Nah, zat-zat tersebut apabila kekurangan salah satunya lebih zat makanan di atas ini dalam jangka waktu yang cukup lama dapat menyebabkan terjadinya gangguan dalam tubuh. Begitu juga sebaliknya, jika zat-zat makanan ini kelebihan juga tidak baik untuk kesehatan. Nah, keadaan tubuh di mana komposisi zat makanan tidak seimbang itu disebut malnutrisi. Kita akan membahas satu persatu zat-zat makanan. Di antaranya ada karbohidrat. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi, utama bahan pembentuk protein dan lemak, serta menjaga keseimbangan asam dan basa di dalam tubuh. Nah, unsur zatnya di antara lain ada C, H, dan O. Karbohidrat sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu monosakarida dan gula majemuk. Monosakarida seperti yang kita tahu bahwa monosakarida ini adalah gula sederhana, merupakan gula yang tidak dapat dipecah menjadi gula yang lebih sederhana lagi. Sedangkan kalau gula majemuk atau gula kompleks merupakan gula yang dapat dipecah menjadi gula tunggal atau monosakarida. Gula majemuk sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu disakarida dan polisakarida. Selanjutnya, kita akan membahas tentang protein. Protein berfungsi sebagai sumber energi, bahan penting untuk plasma sel, zat pembangun, pengganti sel-sel yang rusak, pembentuk enzim, hormon, dan antibodi. Nah, unsur zat protein sendiri terdapat C, H, O, dan N, serta kadang-kadang juga mengandung unsur fosfor dan sulfur ya. Selanjutnya kita akan bahas vitamin. Vitamin sendiri berfungsi sebagai regulator atau pengatur. Zat ini juga berperan penting terhadap pertumbuhan, pemeliharaan kesehatan, dan reproduksi. Selanjutnya ada lemak. Lemak tersusun dari unsur-unsur C, H, O. Lemak merupakan sumber energi yang menyediakan kalori terbanyak bagi tubuh. Selain itu, lemak juga berfungsi sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, serta pelindung tubuh dari suhu rendah.
Lemak juga dibedakan berdasarkan tingkat kejenuhannya. Ada asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Seperti yang kita tahu bahwa asam lemak jenuh ini bentuknya itu padat dan asam lemak ini biasanya banyak terdapat di hewan, misalnya mentega ataupun gaji. Sedangkan asam lemak tak jenuh ini biasanya terbentuk atau terdapat pada lemak nabati yang biasanya berbentuk cair. Selanjutnya di sini ada lemak. Lemak juga dibedakan menjadi 3, yaitu ada lemak sederhana ataupun lemak dan minyak. Terus lemak campuran atau biasa disebut dengan fosfolipid dan lipoprotein, serta lemak asli atau lemak biasa dan sterol. Selanjutnya ada mineral dan air. Mineral merupakan komponen yang vital bagi tubuh. Mineral juga penting untuk pembentukan hormon, tulang, gigi, dan darah. Selanjutnya ada air. Air sangat esensial untuk kelangsungan hidup suatu makhluk hidup. Fungsi air sendiri adalah sebagai mengangkut nutrisi ke berbagai jaringan, mengangkut sisa-sisa metabolisme dari jaringan ke luar tubuh. Selanjutnya, sebagai media berbagai reaksi kimia dalam tubuh. Kita akan membahas sistem pencernaan makanan pada manusia. Kalian bisa lihat sendiri ya. Gambar di sini, gambar di samping ini. Pencernaan makanan pada manusia melalui 2 tahapan, yaitu ada pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Seperti yang kita tahu bahwa pencernaan mekanis merupakan proses perubahan molekul makanan yang besar menjadi molekul makanan yang lebih kecil. Sedangkan kalau proses kimiawi adalah proses perubahan molekul organik yang ada dalam bahan makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Nah, ini adalah salah satu organ ya. Ada rongga mulut terdiri dari lidah, kelenjar ludah, dan gigi. Seperti yang kita tahu bahwa lidah itu tersusun oleh otot lurik yang dihubungi oleh selaput mukosa. Nah, lidah sendiri juga terdapat papila-papila yang merupakan indera pengecap. Lidah posisinya ada di sini ya. Nah, gerakan lidah ini berfungsi untuk membantu mencampur makanan dengan mudah dan mendorongnya masuk ke esofagus. Selanjutnya ada esofagus atau kerongkongan. Di sini esofagus atau kerongkongan. Terdiri dari 1/3 otot lurik dan 2/3 otot polos. Dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltik yang mendorong makanan dari rongga mulut menuju lambung. Selanjutnya ada lambung. Lambung berupa kantong besar yang terdiri dari kardia, pylorus, dan fundus. Asam lambung mengandung HCl, enzim-enzim pencernaan, dan mukosa. Selanjutnya ada usus halus atau biasa disebut intestinum, berupa tabung yang panjangnya sekitar 6,8 meter, terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus penyerapan, dan ileum adalah jejunum itu adalah usus kosong, ileum itu adalah usus penyerapan. Nah, selanjutnya ada usus halus dan pankreas. Seperti yang kita tahu bahwa usus halus ini berfungsi sebagai penyerap air, membentuk massa feses, dan membentuk lendir untuk melapisi mukosa. Kulon naik disebut kulon ascenden, sedangkan kalau kulon mendatar disebut kulon transversum, sedangkan kalau kolon menurun disebut kolon descendens. Selanjutnya ada pankreas. Pankreas adalah hormon, sekretin, dan kolesitokinin merangsang bagian eksokrin pankreas agar mengekskresi air, ion, enzim, dan proenzim. Nah, enzim pankreas sendiri di antara lain ada lipase, amilum, dan tripsinogen. Nah, lipase ini berfungsi untuk memecah lemak. Amilum itu untuk memecah amilum menjadi maltosa. Kemudian ada tripsinogen yang kemudian diubah menjadi tripsin yang berfungsi untuk mengubah protein dan pepton menjadi dipeptida serta asam lemak dan gliserol.
Nah, selanjutnya adalah saluran pencernaan pada manusia, dimulai dari rongga mulut. Nah, rongga mulut ini nanti akan terjadi pencernaan secara kimiawi dan mekanis. Selanjutnya adalah ke esofagus. Esofagus ini akan terjadi suatu gerakan peristaltik. Nah, kemudian selanjutnya ada lambung, di mana di lambung akan dicerna. Nah, selanjutnya adalah usus halus. Nah, usus halus ini adalah pencernaan dan penyerapan sari-sari makanan. Dan selanjutnya adalah usus besar. Usus besar di mana penyerapan air dan pembentukan feses. Lalu ke rektum, dan selanjutnya adalah anus. Berikutnya adalah gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan pada manusia, diantaranya adalah kolik. Kolik ini adalah rasa nyeri pada perut karena mengkonsumsi makanan yang mengandung zat yang merangsang seperti misalnya cabai, lada, ataupun jahe. Selanjutnya adalah malabsorpsi, merupakan kelainan kemampuan lambung dan usus untuk menyerap sari makanan menjadi tidak baik yang seharusnya, yang tidak sebaik yang seharusnya. Kemudian ada malnutrisi, adalah gangguan kesehatan gizi dapat karena kelebihan, kekurangan, ataupun ketidakseimbangan gizi. Selanjutnya adalah keracunan makanan. Dapat terjadi karena alergi terhadap makanan tertentu dan zat adiktif yang terkandung di dalamnya. Keracunan makanan juga dapat mengakibatkan gatal-gatal, kelumpuhan, mual-mual, sakit kepala, bahkan kematian. Selanjutnya adalah konstipasi, adalah sulitnya buang air besar karena fesesnya terlalu keras. Selanjutnya adalah peritonitis, adalah infeksi pada rongga perut. Dan selanjutnya lagi ada appendicitis, adalah radang pada appendix atau biasanya umbai cacing ya. Nah, umbai cacing ini disebut juga radang usus buntu. Selanjutnya adalah parotitis. Parotitis adalah radang pada kelenjar parotis atau biasa kita sebut juga dengan penyakit gondok. Nah, mungkin itulah dari tadi materi mengenai sistem pencernaan makanan pada manusia. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, dan saya ada sedikit quotes ya dari Jessica Yorku. Butuh sebuah keberanian untuk memulai sesuatu dan butuh jiwa yang kuat untuk menyelesaikannya. Tetap semangat dan selalu bersyukur dan tetap berpikir positif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.